Siap. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak jemaat sekalian untuk membuka Alkitabnya di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Karena terlalu panjang, kita akan membaca ayat perwakilan saja. Kita baca di ayat yang ke-13. Di situ saya akan membacakannya. Di situ dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah peperangan tentu memerlukan yang namanya peralatan perang. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki alat-alat perang. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa ada negara yang tidak memiliki alat perang, tetapi tentu pastinya di dalam kepolisian mereka pasti ada senjata yang mereka punyai. Nah, demikian juga dengan orang Kristen. Orang Kristen tentunya memerlukan sebuah peralatan untuk berperang. Tentu bukan peralatan seperti yang kita pahami, seperti yang dimiliki oleh orang-orang di luar sana, tetapi peralatan yang dimiliki oleh orang Kristen adalah senjata rohani. Jadi saya mengangkat judul khotbah saya pada siang hari ini adalah perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah yang diperlukan oleh orang Kristen? Yang pertama adalah senjata dalam pertahanan. Tentu pertahanan merupakan aspek yang sangat penting di dalam sebuah negara, di dalam sebuah negara, karena setiap negara pasti memiliki pertahanan yang kuat. Jika pertahanannya lemah, tentu orang akan mudah untuk mengalahkannya, musuh akan mudah untuk meruntuhkannya. Demikian juga dengan kekristenan, demikian juga dengan orang percaya. Orang percaya harus memiliki pertahanan yang kokoh, memiliki pertahanan yang kuat. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, di situ sangat jelas bahwa ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita bukan hanya mengenakannya, tetapi kita perlu untuk mengambilnya, kita perlu untuk memakainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen perlu untuk memperlengkapi dirinya dengan senjata-senjata Allah. Tentu bagi orang-orang yang belum diselamatkan, mereka tidak bisa memperlengkapi dirinya dengan senjata-senjata Allah. Karena orang yang belum diselamatkan, belum berada di dalam Kristus, tidak mungkin bisa memakai perlengkapan senjata Allah ini. Hanya orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah berada dalam Kristus, yang bisa mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, senjata-senjata Allah ini kita bisa lihat di ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Salah satunya adalah ikat pinggang kebenaran. Yesus Kristus ini mengatakan bahwa Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di dalam Kristus ada kebenaran dan hidup. Jadi melalui di dalam Kristuslah orang yang berada di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang bisa mengenakan senjata Allah. Orang yang berada di luar dari Kristus tidak mungkin bisa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan selain itu, selain berikat pinggang kebenaran, selain berada dalam Kristus, berada di dalam kebenaran, juga berbaju sirah keadilan. Keadilan merupakan aspek yang sangat penting. Berbaju sirah ini adalah sesuatu yang sangat penting pada waktu zaman dulu, karena ketika mereka menggunakan baju sirah atau pakaian dalam peperangan, tentu adalah aspek yang sangat penting untuk mereka kenakan. Kalau itu tidak dikenakan dengan baik, maka mereka akan mudah untuk dikalahkan oleh musuh. Selain itu, apalagi yang bisa kita lihat, kerelaan memberitakan Injil. Orang Kristen dituntut untuk memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan menuntut orang Kristen untuk memperlengkapi dirinya untuk pergi beritakan Injil. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu apalagi yang bisa kita pelajari selain kerelaan memberitakan Injil? Hal lain yang bisa kita pelajari adalah mengenakan perisai iman. Iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya. Kalau seseorang tidak memiliki iman yang benar, yang kokoh, maka akan mudah terombang-ambing oleh berbagai agen penyesatan, berbagai agen pengajaran. Kalau imannya
mudah diombang-ambing, imannya tidak kokoh, maka akan mudah disesatkan. Jadi perlu untuk memperlengkapi diri dengan iman yang kuat. Makanya kita dituntut untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memperkuat iman kita, supaya iman kita tetap kokoh, supaya iman kita tidak mudah diombang-ambing oleh berbagai angin-angin pengajaran. Dan apalagi yang bisa kita pelajari di selain menggunakan iman, kita juga dapat ketopong keselamatan. Jadi hal lain yang bisa kita lihat adalah keselamatan. Yaitu keselamatan merupakan aspek yang sangat penting di dalam diri manusia. Tanpa keselamatan tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada surga. Tanpa Kristus tidak mungkin seseorang bisa mencapai puncak, yaitu masuk surga. Karena semua orang di dunia ini menginginkan untuk selamat, tentu dengan cara berbeda-beda. Walaupun semua orang menginginkan untuk selamat, tetapi banyak orang salah untuk mencari jalan keselamatan. Mereka melalui amal, ibadah dan segala. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa untuk bisa mencapai keselamatan hanya ada secara, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan Allah yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya melalui Kristuslah seseorang bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah poin yang pertama, yaitu senjata dalam bertahan. Jadi setelah kita mempunyai senjata dalam pertahanan, kita juga perlu untuk senjata dalam menyerang. Dalam sebuah peperangan tentu bukan hanya pertahanan yang dibutuhkan, tetapi juga untuk menyerang. Karena kalau hanya bertahan saja, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tentu butuh juga yang namanya untuk menyerang. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus, senjata apakah itu untuk bertahan? Kita bisa lihat di ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi senjata untuk menyerang adalah firman Allah. Alkitab adalah satu-satunya otoritas, satu-satunya firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyatakan kesalahan, untuk memberitakan Injil keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan para pendahulu kita, Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan kepada orang-orang Israel pada waktu, hai kamu keturunan orang durhaka. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus siap sedia untuk menyatakan kesalahan apapun itu. Ada banyak pengajaran di luar sana yang perlu kita menyatakan kesalahan mereka. Ada begitu banyak doktrin yang beredar di luar sana. Banyak gereja yang sampai hari ini mengajarkan hal-hal yang sangat aneh. Misalnya karismatik, misalnya orang-orang reform yang mengajarkan bahwa seseorang itu sudah dipilih untuk masuk surga. Tetapi kita katakan bahwa itu semua salah. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus menyatakan kesalahan, bahwa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat salah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, untuk menyatakan kesalahan perlu dengan memakai firman Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam kitab Paulus kepada jemaat di Timotius, kepada Timotius anaknya, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-2, di situ sangat jelas bahwa kita harus menyatakan kesalahan. Kesalahan adalah sesuatu yang harus kita nyatakan, harus kita katakan bahwa inilah salah, inilah benar. Alkitab adalah satu-satunya otoritas untuk menghakimi orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Paulus sendiri sering menegur orang-orang, termasuk orang-orang Galatia. Paulus katakan bahwa hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi Paulus menegur mereka supaya apa? Supaya mereka sadar kembali. Demikian juga dengan kita. Ketika kita kesalahan kita dinyatakan, kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati untuk supaya kita bisa kembali kepada Alkitab. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kenapa? Firman Tuhan dikatakan bahwa seperti pedang yang bermata dua di dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-12, bahwa firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua yang sanggup membelah dua sumsum tulang, bahkan yang paling dalam sekalipun di dalam diri manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh karena itu, pentingnya seseorang untuk memahami hal ini, bahwa firman Tuhan sanggup untuk menyatakan kesalahan. Karena ketika kita mengatakan bahwa baptisan bayi itu salah, banyak orang di luar sana yang tidak terima. Banyak orang di luar sana yang menolak akan hal ini. Mereka mengatakan bahwa itu tidak benar. Tetapi ketika kita menunjukkan Alkitab, mereka biasanya berdalih. Oh, hal itulah yang perlu kita perhatikan. Kita harus benar-benar memperbaiki diri kita. Kita harus benar-benar berdalam pemahaman kita akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selain senjata dalam menyerang, senjata apa lagi? Tentu kita bukan hanya menyerang, kita juga perlu ada alat komunikasi kita dengan Tuhan. Makanya itu akan mengantar kita ke poin yang terakhir, yaitu senjata dalam komunikasi. Yaitu apa? Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam doa, dan berjaga-jagalah dalam doamu, dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita perlu untuk tetap berdoa di dalam Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5, di situ Paulus mengajak jemaat Tesalonika untuk tetap berdoa. Mengapa? Karena doa merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Karena lewat doa lah segala persoalan kita bisa menyampaikannya kepada Tuhan. Makanya di tiap Rabu malam kita mengadakan yang namanya kebaktian doa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, doa merupakan sesuatu yang bersifat kondisional. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita sesuai dengan keperluan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, doa mengindikasikan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam peperangan rohani, doa merupakan aspek yang sangat penting. Karena lewat doa lah orang Kristen bisa terus berkomunikasi dengan komandan, terus berkomunikasi dengan Yesus Kristus. Karena lewat dialah perantara antar kita dengan Allah Bapa. Lewat Yesus Kristus lah kita bisa saling menguatkan, kita bisa terus bisa keluar dari berbagai tekanan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk merenungkan bahwa kita yang sedang berada dalam peperangan rohani, kita harus mengambil perlengkapan senjata Allah itu supaya kita bisa berjuang untuk melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Semakin hari semakin diperbaharui lewat pembelajaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Kita telah belajar, ada 3 poin yang kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama tadi adalah senjata dalam bertahan, yang kedua adalah senjata dalam menyerang, dan yang ketiga adalah senjata komunikasi. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi bisa kita aplikasikan dalam setiap langkah hidup kita. Amin sekalian. Amin. 13:25.